Adik-adik, kita berada di Langgar Alif. Langgar Alif ini mohon maaf sampai sekarang masih difungsikan untuk tadarus, untuk membaca Al-Quran setiap bulan Ramadan atau bulan puasa. Juga adik-adik masih difungsikan juga mohon maaf untuk memperingati hari raya Islam ya, seperti Rajaban, Rawahan, Nuzul Quran, Isku Saban, juga selamatan malaman adik ya. Punten ini ada tiang yang tengah, tolong dengerin. Tiang ini namanya tiang juru papat kelima pancer. Dalam bahasa Jawa sedulur papat kelima pancer. Artinya adik-adik bahwa manusia dibuat atas 4 unsur, 4 elemen. Ayo apa aja? Dari api, tanah, air, dan angin atau udara. Itu tidak lepas dari kita ya. Kita dalam hidup adik-adik selalu membutuhkan itu ya. Juga mohon maaf nih adik-adik, dalam muslim ada 4 mazhab, 4 imam, Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Walaupun berbeda-beda aliran, tapi tetap tujuannya satu kepada satu. Ya. Ini ada 9 melambangkan 9 raya. Bisa dipadukan yang ini ada 20 melambangkan 9. Marmernya dari Belgia atau Belgium dari tahun 1934. Yang dicari barangkali masih bersih-bersih. Ini yang asli, yang miniaturnya ada di Anjuran Jawa Barat. Terus kita lihat ini ada ornamen ini. Yang di atas itu, ini namanya relief atau ornamen kembang karigaran, atau menurut orang Cina, menurut orang Hindu Buddha disebutnya bunga teratai. Ya, kan kalau teratai adik-adik hidupnya di air. Kalau mekar kan bulat-bulat seperti payung ya, yaitu di air mengapung ya gitu. Jadi melambangkan pengayoman bahwa seorang sultan, seorang raja, seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi bawahan atau rakyatnya. Ada buah manggis, adik-adik lihat. Lihat buah manggis ya, yang kuning kecil-kecil. Buah manggis adik-adik mohon maaf itu melambangkan kejujuran. Ya, jadi adik-adik kalau makan buah manggis lihat dulu kelopak belakangnya. Kan kalau kelopak belakangnya dihitung ada 5, nanti dalamnya isinya 5. Kelopak belakangnya 6, nanti dalamnya juga 6, 7. Insya Allah dalamnya juga 7. Jadi maksudnya luar dalam itu sama, ucapan, sama hati, sama perbuatan sama. Kan ada istilah tebak-tebak buah manggis. Ya, buah manggis itu luarnya hitam, tapi dalamnya putih. Jadi kita kalau melihat seseorang jangan segi luarnya aja, tapi kan dalamnya baik ya, putih, bersih, dan jujur lagi. Punten adik, ada gajah ya, itu melambangkan tadi bahwa orang Sabrina ini ya itu mengambil dari gajah yang lagi bunyi atau menguap. Terus gajah juga itu melambangkan bahwa Cirebon ini hubungannya erat sekali dengan India. Terus punten adik, ada buah delima, ya buah delima itu melambangkan keikhlasan seorang sultan, karena seorang sultan atau seorang raja ini harus memberi rasa aman, tentram, sejahtera, dan damai kepada bawahan atau rakyatnya. Terus ada bunga yang sudah mekar yang 2 ya di atas gajah, itu melambangkan sholat subuh 2 rakaat, yang 3 sholat maghrib 3 rakaat, yang tengah 4 zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Ya, terus ada banaspati itu adik lihat, yang matanya merah tuh. Ya, banaspati itu sebangsa jin yang dari api. Tapi kalau di sini insya Allah sudah DBA, sudah jin muslim. Jadi baik, enggak baiknya sama orang-orang tidak baik. Ya, gitu. Yang kesananya ada adik, mohon maaf, itu kaputren ada adik sini.
raja. Ya, sampai sekarang Kaputren. Kaputrennya nanti sebelah timur, sebelah sana adik ya, dari Bangsalin dari istana. Jadi Kaputran itu untuk putra raja. Kalau tempat tinggal sultannya, mohon maaf, itu namanya ruangan dalam harum Kadaton. Itu tempat tinggal sultan sampai saat ini. Nah kalau belakangnya, mohon maaf, yang tertutup pintu hijau ya, itu namanya pungkuran. Pungkuran itu belakang. Itu sampai sekarang masih difungsikan adik-adik untuk persiapan prosesi upacara turunnya Panjang Jimat atau Maulid Nabi sampai sekarang. Terus ada lagi ruangan yang namanya atau pendopo namanya pamburatan. Pamburatan itu untuk membuat boreh. Istilah Jawa boreh, istilah Indonesia lulur atau parang. Ya, karena boreh atau lulur ini itu dibuat pada saat upacara Maulid Nabi atau upacara turunnya Panjang Jimat. Itu melambangkan untuk menjaga kesehatan ibu-ibu yang habis melahirkan. Makanya mohon maaf nih adik-adik sebagai anak ya harus betul-betul menghormati kedua orang tua kita, terutama orang tua yang laki-laki ya. Yang keduanya ibu 1:3 loh adik. Jadi kita harus betul-betul menghormati ibu-ibu yang melahirkan kita, karena ibu kita adik-adik yang melahirkan itu antara hidup dan mati. Perangnya perang sabil loh melahirkan adik-adik ini ya, termasuk bapak ya gitu. Jadi itu harus betul-betul menghormati ya gitu. Insya Allah harus seperti itu ya. Yuk mangga kita ke sana adik, ke museum ya.